Pak Bambang tadi sempat menyebut konsep apa aja itu Pak, penjelasannya bagaimana Pak? Yang pertama ini dari 256.000 hektar tanah Oke. yang kita punyai, Ya. itu memang yang akan dibangun cuma seperempatnya, 25%. Oke. Nah, sisanya 75% itu harus hijau. Kalau kita bicara green, itu harus hutan, harus pohon-pohon, gitu Pak ya. Sementara kita tahu kalau yang namanya membangun sebuah kota yang ada membangun jembatan, membangun gedung, membangun macam-macam gitu. Gimana ceritanya membangun sebuah kota besar, kota modern, tapi nggak ngerusak lingkungan gitu Pak. Terus mengenai kebutuhan pangan Pak, kalau kita di Jakarta gitu Pak, pangan katakanlah beras gitu Pak. Beras itu kan ada di sekitaran Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Yeah. Nah kalau nanti di Kalimantan itu kebutuhan pokok pangan itu dari mana Pak? Nah, sekarang Indonesia punya rencana besar dan butuh uang besar gitu Pak ya. Sementara situasinya serba tidak pasti. Nah gimana penjelasan Bapak itu Pak? Beberapa waktu lalu Pak Jokowi menginspeksi lokasi area apa namanya IKN gitu. Yeah. Saya ingat waktu itu Pak Presiden menyatakan insya Allah Januari sudah mulai dibangun gitu. Itu benar Pak, Januari tahun depan udah mulai dibangun. Ragu-ragu ya. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia akrab dengan istilah IKN Nusantara. Ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Ini merupakan proyek maha besar, butuh waktu puluhan tahun dan investasi senilai ratusan triliun rupiah. Banyak yang sudah membayang-bayangkan bagaimana jadinya kelak IKN Nusantara, ibu kota baru bagi Indonesia. Tapi tidak sedikit juga yang meragukan IKN ini akan terwujud. Saya akan berbincang-bincang dengan orang yang paling bertanggung jawab atas jadi atau tidaknya IKN ini. Saya perkenalkan Bapak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Nusantara. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Saya sehari setelah Pak Bambang dilantik Pak ya, saya wawancara dengan Pak Ridwan Kamil. Waktu itu kan sebelumnya kan Pak Ridwan Kamil disebut-sebut sebagai salah satu kandidat ya. Ya. Terus habis itu saya tanya gimana Kang Emil pendapatnya dengan Pak Bambang. Oh beliau itu senior saya katanya gitu. Senior saya di ITB kemudian di Amerika katanya gitu. Beres mah kalau beliau yang jadi katanya gitu. Insya Allah, amin amin. Saya sekarang berhadapan langsung dengan Pak Bambang dan wajahnya cerah sekali, nggak ada kusut-kusutnya, nggak ada pesimis-pesimisnya Pak. Gitu. Apa memang benar begitu Pak? Ini optimis Pak, IKN jadi ini Pak. Insya Allah. Jadi kalau dengan Kang Emil itu saya seguru seilmu istilahnya. Seguru gitu. seilmu, iya. Jadi kami memang sudah interaksi lama dan juga selalu berhubungan gitu ya. Karena beliau adalah salah satu urban designer terbaik di Indonesia menurut saya. Karya-karyanya kita tahu ya semuanya gitu. Nah, balik kepada optimis, saya kira iyalah, masa sih nggak jadi gitu ya. Jadi kami melihat bahwa ini memang tidak langsung jadi dalam 1-2 hari kan gitu. Jadi memang kita membangun ini kalau kita lihat blueprint yang sudah ada undang-undangnya, sudah ada perpresnya, sudah ada PP-nya kan hingga 2045 ya Mas Arief. Jadi step by step. Nah, tantangan kami adalah di step-step atau di titik-titik tertentu itu harus jadi apa gitu ya. Itu satu. Yang kedua juga yang dijadikan itu harus merefleksikan satu optimisme juga. Sehingga nanti kontinuitas atau keberlanjutan dari pembangunan kota itu sendiri bisa terjaga dengan baik. Gitu. Beberapa waktu lalu Pak Jokowi menginspeksi lokasi area apa namanya IKN gitu. Saya ingat waktu itu Pak Presiden menyatakan insya Allah Januari sudah mulai dibangun gitu. Itu benar Pak, Januari tahun depan udah mulai dibangun. Ragu-ragu ya. Sebetulnya sekarang sudah mulai dibangun, kalau udah di lapangan sudah lihat. Tapi memang Januari itu mungkin agak berbeda karena ibaratnya dari gigi 1 kita udah masuk gigi 3 tuh. Bahkan mungkin gigi 4 ya, pelan-pelan gitu naik. Ada 3 momen penting sebetulnya sebelum di dalam rangkaian tadi Pak
Presiden melihat kondisi yang di lapangan ya. Sebelum itu beliau melakukan jajak pasar kan, gitu ya. Ada jajak pasar untuk sebetulnya kita lihat karena kita mau swasta kan banyak terlibat ya, gitu. Jajak pasar, melihat animo investor dan alhamdulillah memang cukup baik gitu ya. Kami sendiri menerima begitu banyak letter of interest. Gitu ya. Satu itu, yang kedua terus beliau ingin meyakinkan kita semua bahwa di lapangan tuh ada pergerakan loh gitu. Kalau kita lihat dari luar sih memang sepi ya karena ini namanya juga di tengah hutan gitu ya. Hutan produksi tapi ya, bukan hutan hutan rimba yang kayak dibayangkan banyak orang terus masih seperti di Amazon itu bukan gitu. Ini hutan produksi jadi memang nantinya akan dipanen. Nah, agak ke dalam memang gitu kalau kita lihat memang sudah kelihatan gitu, kelihatan sekali dan itu sudah banyak di media-media semua yang mencoba untuk mewartakan juga kan. Yang pertama jalan akses. Jalan akses harus dibangun karena memang itu nanti untuk logistik semua barang material dan juga pekerja yang akan di lapangan. Yang kedua adalah hunian pekerja. Nah, ini memang pada waktu kami masuk, saya dan Pak Doni masuk, itu belum dipikirkan. Kita ingin memikirkan bahwa yang bekerja di situ juga tertata dengan baik gitu. Jangan sampai mereka nanti kemana-mana malah nanti timbul pemukiman-pemukiman yang tidak terkontrol gitu. Jadi kami buatkan satu asrama lah gitu ya, istilahnya dormitory town. Nah, yang ketiga air baku, air penting nih gitu ya. Semua orang tadinya meragukan airnya cukup nggak sih gitu. Nah, ini dijawab dengan adanya bendungan Sepaku Semoy yang insya Allah Januari itu nanti akan mulai diairi. Jadi sekitar Januari Februari lah mulai diairi untuk damnya itu berisi air. Gitu. Nah, itu tiga itu yang kita sekarang lakukan secara fisik di lapangan gitu. Nanti atau waktu setengah jadilah Pak ya, tahun sekian itu yang bisa kita lihat itu apa Pak? Ketika udah jadi itu jalannya atau ada gedung-gedungnya atau ada istananya yang bisa kita lihat itu apa wujudnya itu Pak? Nah, yang kita fokus sebetulnya adalah pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan. Kawasan inti pusat pemerintahan ini totalnya luasnya 6.671 hektar. Gitu ya. Nah, tapi dari 6.671 itu kita hanya bangun kira-kira 921 hektar. Gitu ya. Nah, ini kita harapkan nanti di situ akan ada satu istana. Istana. Presiden, wakil presiden. Kemudian ada kantor 4 Menko. Ya, ada di situ semua nanti konsep awalnya adalah sharing office sebelum nanti departemen-departemen itu memiliki kementerian-kementerian memiliki office sendiri-sendiri. Kemudian juga nanti akan di situ ada beberapa plaza. Plaza-plaza ini sifatnya misalnya untuk kita melihat secara konseptual bagaimana antara people, nature, and culture. Nanti seperti apa itu nanti perwujudannya. Jadi ada plaza kebangsaan, ada plaza Tripraja. Plaza kebangsaan itu misalnya nanti dari istana itu ada sumbu gitu ya, sumbu yang virtual. Ke bawah itu langsung nanti ke arah mangrove. Protected area. Hutan mangrove, hutan bakau. Itu menunjukkan bahwa kita memang concern dengan green development gitu. Nah, ini nanti akan terbangun. Nah, tapi tidak hanya itu, karena kita ingin juga yang pindah itu juga punya fasilitas-fasilitas untuk mereka enjoy the life gitu loh. Apa itu? Satu, kesehatan. Kalau sakit gimana gitu kan? Sakit perut, sakit apa harus ada kliniknya, harus ada rumah sakitnya. Yang kedua adalah fasilitas pendidikan. Kalau yang mau bawa anak SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Insya Allah nih juga nanti akan kita bangun ya. Kemudian juga yang fasilitas sehari-hari nih, gitu. Mau ke department store, mau belanja ada di mall gitu ya, mau ngopi gitu ya, atau mau ke kafe atau apa, ini sekarang kita sedang matangkan gitu ya. Nah, ya, itu semua nanti akan berbentuk satu ekosistem istilahnya. Jadi kita ingin di 2024 misalnya, itu sudah terbentuk tuh. Satu kota kecil nggak sampai 1.000 hektar, tapi lengkap. Sehingga orang yang pindah situ bisa bilang, pindah tuh enak loh gitu. Jangan sebaliknya kan gitu. Jadi mereka nanti yang akan jadi ambassador kita, duta-duta kita untuk mewartakan bahwa ya memang kota ini dibangun dengan konsep yang bagus. Gitu, yang sustainable forest city, ada greennya, ada smartnya, teknologinya nanti ada teknologi terbaru gitu ya. Kemudian inklusif, semua orang bisa masuk gitu. Dan satu lagi adalah sustainable. Kedepannya nanti tentu ini akan terus berlanjut gitu. Ya, kalau soal perencanaan target jangka pendek itu Pak, saya dengar nanti tahun 2024 peringatan HUT kemerdekaan itu akan di sana. Artinya nanti tahun 2024 Presiden sudah akan berkantor di berkantor di istana yang baru itu Pak.
Nah, saya yang bagian kedua itu pernyataannya Mas Arief tuh. Bagian pertamanya ya, jadi Presiden ingin agar 17 Agustus 2024 kita akan upacara di sana. Upacara di sana. Titik, gitu ya. Nah, itu kan diterjemahkan macam-macam gitu ya. Soal Presiden akan berkantor di sana atau masih di sini, itu kita lihat. Tapi satu hal nih, bahwa di tahun 2024, Presiden memang harus mengeluarkan satu peraturan Presiden yang akan memindahkan ibu kota. Jadi berdasarkan undang-undang, PP itu diberi waktu kita hingga 2024 untuk mempersiapkan katakanlah satu tata kelola, satu fasilitas yang bisa orang mulai bekerja di sana, dan itu sebelum akhir tahun 2024, sebelum masa Presiden juga nanti berganti pada waktu itu, Pak Jokowi akan mengeluarkan Kepres untuk pemindahan ibu kota, gitu. IKN Nusantara ini salah satu rujukannya itu kan kota Seong di Korea Selatan, Pak ya. Saya pernah lihat itu Pak, videonya Pak, bukan kesana langsung. Videonya, fotonya gitu. Ya memang sebuah kota modern sekali waktu. Nah, untuk IKN Nusantara ini perbedaan dan persamaannya apa Pak dengan kota Seong di Korea Selatan itu Pak? Korea Selatan ya, dengan Sejong. Kita memang melihat berbagai kota sebetulnya, tidak hanya Sejong, tapi juga kota-kota yang dalam petik ada yang nggak sukses gitu ya. Memindahkan kan ada yang nggak sukses, ada yang sukses gitu. Atau ada yang menganggap ini biasa-biasa aja lah gitu. Jadi kita belajar dari Sejong, kita belajar dari Brasilia City, kita belajar dari misalnya Astana ya di Kazakhstan gitu, dan kota-kota lain lah yang pindah, Canberra juga, Washington DC juga. Nah, yang kita ambil yang bagus-bagus nih. Nah, kalau tadi referensinya Sejong, salah satunya adalah bentuk-bentuk kotanya itu memang memudahkan kita untuk berinteraksi di sana ya. Jadi ada misalnya bicycle lane untuk orang bersepedaan, untuk jalannya, kemudian fasilitasnya juga compact gitu kan. Kalau kami kan di Nusantara harus menjadi 10 menit, kota 10 menit. Kota 10 menit. Jadi kalau 10 menit jalan, itu harus sampai kepada misalnya transit point, harus sampai kepada tempat untuk kita beli sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari. Mau beli susu, mau apa gitu ya, ada department store di situ. 10 menit misalnya, kalau bisa di situ juga nanti sudah ada fasilitas kesehatan atau fasilitas pendidikan yang untuk kelas pratama ya, yang paling bawah. Jadi memang kotanya didesain untuk menjadi kota yang densitasnya lebih compact, kemudian juga tadi ada fasilitas teknologi yang memang kita mau pakai, misalnya e-governance-nya, smart energy, intelligent transport system gitu. Jadi di Sejong saya melihat misalnya mereka juga sedang trial ini untuk angkutan bis yang tanpa awak. Walaupun mereka sekarang masih ada orangnya katanya. Kenapa masih ada orangnya? Karena mereka harus merubah undang-undang supaya boleh satu kendaraan itu meluncur tanpa awak, tanpa supir, tanpa supir gitu ya. Nah, kami kan sedang tes, misalnya ada satu yang testing yang dilakukan di BSD gitu ya. Nah, itu kan ada tanpa awak bus itu Pak? Bus kecil gitu ya, bus kecil yang memang jalan sendiri gitu. Jalan sendiri. Jadi dicoba di sini, nanti akan dipakai di sana gitu. Iya, nanti jadi lesson learn ataupun hal-hal yang harus kita perhatikan ya kita nanti pindahkan ke sana gitu. Tapi harapan kami nanti di 2024 kita juga mulai trial di sana gitu. Jadi pelajaran-pelajaran lah yang kita ambil dari berbagai teknologi yang terbaru gitu di sana. Terus kemudian juga masalah-masalah e-governance, misalnya orang ngurus surat kelahiran KTP, gitu ya, KTP segala macam nggak perlu datang lah gitu. Kalau bisa KTP-nya yang datang ke dia gitu ya. Pencet di apps, nanti datang ke dia, udah masuk di sini gitu. Jadi orang itu harus dimudahkan dengan new lifestyle. Kan Presiden bilang bahwa ini nggak cuma mindahin kota nih, ibu kota, bukan, tapi juga ada satu peradaban baru katanya gitu ya. Kalau dalam bahasa kerennya the new ways of living, working and learning. Jadi kita hidup seperti apa, udaranya bagus, airnya bisa langsung diminum gitu kan. Kemudian listriknya juga pakai smart energy yang kita bisa atur dari jauh, misalnya begitu. Jadi kalau dari Sejong yang kita ambil itu, yang kita ambil ada teknologinya, kemudian juga bagaimana mereka mengatur kotanya, bagaimana mereka bisa tahu misalnya Mas Arief masuk kota tuh udah kelihatan, oh ini Mas Arief gitu. Apa sih datanya Mas Arief? Misalnya gitu ya. Dan itu yang teknologi seperti itu yang kita sebut smart city. Gitu. Pak Bambang tadi sempat menyebut konsep apa aja tuh Pak, penjelasannya bagaimana Pak? Ya. Yang pertama ini dari 256.000 hektar
tanah yang kita punyai, itu memang yang akan dibangun cuma 1/4-nya, 25%. Nah, sisanya 75% itu harus hijau. Hutan? Bukan tuh hutan, tapi 65% hutan. Dari 75 itu 65% hutan, 10%-nya green. Green itu bisa macam-macam ya, gitu ya. Tapi yang menarik tuh 65% tadi. Ya, 65% ini green, hutan lagi tropical forest lagi. Gitu ya. Hutan tropis. Hutan tropis. Nah, kalau kita ke lapangan sekarang, di area yang sekarang kita bangun itu hutan produksi, bukan hutan tropis. Berarti kita harus ada PR untuk menghutan tropiskan kembali. Gitu. Karena kita ingin mengembalikan kejayaan hutan tropis. Kenapa? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita ingin biodiversity-nya bagus. Keanekaragaman hayatinya bagus. Sehingga bisa jadi paru-paru dunia. Nah, yang kedua ini yang penting, paru-paru dunia ini. Itu artinya kita akan menyerap karbon dioksida atau CO2 yang cukup besar, istilahnya carbon sink, tempat penyerapan itu ya. Nah, kalau itu konsep itu nanti terlaksana di 2045, artinya karbon dioksidnya yang ditarik oleh hutan kita itu akan cukup besar. Yang 25% kita bangunkan tadi kan harus green ya. Misalnya kendaraan yang pakai BBM nggak boleh lagi gitu ya, harus semuanya green gitu ya. Lifestyle kita juga bagus. Nah, ini akan jadi carbon neutrality istilahnya. Jadi neraca karbon kita antara yang diserap dan yang kita produksikan atau kita emisikan itu paling nggak sama, offset gitu. Itu yang disebut tadi green ya. Nah, jadi green ini juga ikut dalam konsep climate change, perubahan iklim. Ya. Yang kedua smart tadi, smart itu teknologinya yang paling baru, advance gitu ya. Teknologinya harus bisa membantu kita untuk kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi mungkin orang bekerja dari rumah itu akan menjadi keniscayaan lah kalau di situ, gitu ya. Ada istilahnya work and vacation, vocation istilahnya. Vocation. Nah, itu anak-anak muda itu senang tuh. Wah, bisa di sana vocationnya? Iyalah bisa. Anda tetap bisa di rumah atau di kafe di situ, tapi terhubung dengan New York, London, Tokyo, gitu ya. Kalau mau ngedeal atau mau kerjaan bisa kerja. Itu yang namanya yang smart tadi. Nah, yang ketiga adalah inklusif. Kota ini harus kota untuk semua. Nah, kebetulan kemarin kami rapat dengan Presiden mengingatkan jangan lupa hunian ataupun fasilitas rumah untuk mereka yang berpenghasilan rendah. Gitu ya. Kita harus sediakan juga. Gitu ya. Rendah itu berapa Pak? Ya mungkin middle income ke bawah. Maksudnya lah sekarang. Katakanlah kalangan buruh gitu ya Pak? Ya betul. Yang mungkin nanti kan ada di sana yang kerja sebagai janitor ataupun office boy segala macam gitu kan mesti ada gitu ya di dalam kapasitas. Mereka tetap akan di tengah-tengah kota berarti Pak ya? Mereka harus accessible istilahnya. Jadi konsep 10 menit tadi kan, gitu ya. Dimanapun di situ mereka harus bisa misalnya 10 menit masuk ke angkutan umum yang nanti akan bisa membawa mereka kemana gitu ya. Itu yang namanya aksesibilitas. Jadi mereka dimanapun di kota itu nanti akan memiliki kemudahan untuk melakukan aktivitas dengan aksesibilitas mobilitas yang tinggi. Gitu. Jadi itu inklusif tuh Mas. Kita benar-benar pikir bahwa ini bukan kota untuk yang punya duit saja, tapi this is the city for all katanya begitu. Kalau di Jakarta kan pekerja menengah ke bawah itu kan yang di pinggiran-pinggiran itu Pak ya. Iya betul. Yang 1-2 jam untuk masuk ke Jakarta ya. Itu di sana nggak ada lagi. 10 menit aja Pak ya. 10 menit harus mereka sampai kepada titik-titik di mana mereka bisa kalau nanti naik transit nggak ada macet misalnya gitu. Ada misalnya BRT, bus rapid transit atau mungkin nanti di kemudian hari kita membangun jenis-jenis rail transit yang lain gitu ya. Nah, itu yang soal inklusif. Nah, yang keempat resilience. Ketahanan kita. Kita melihat begitu banyak kota-kota di dunia yang berkelimpangan pada waktu COVID-19 kemarin. Ya. Kenapa? Karena mereka lupa memikirkan bahwa aspek kesehatan itu penting. Gitu loh. Anda bisa tangguh terhadap financial, ekonomi, climate change, perubahan iklim. Tapi kalau orangnya sakit kayak kemarin, tiba-tiba kan kita lihat wah sistem kesehatannya, fasilitasnya nggak mampu gitu ya. Banyak cari tabung oksigen susah, kemudian cari misalnya masuk ICU antri segala macam kan. Nah itu diharapkan nggak terjadi. Jadi kita harus dibanyakin rumah sakit begitu Pak? Artinya kita harus mempunyai satu sistem yang mampu. Sistem kesehatan? Iya, yang mampu untuk menanggulangi hal-hal seperti meliputi itu. apa aja itu Pak sistem kesehatan? Misalnya primary care-nya seperti apa? Jadi kalau orang tuh nggak usah langsung ke rumah sakit, tapi di yang bawah di klinik-klinik atau di puskesmas levelnya seperti itu, tapi modern.
gitu. Ditangani dulu gitu kan, sehingga nggak semuanya masuk ke rumah sakit yang utama gitu. Kita mungkin punya di sana teaching hospital ya, yang akan dibangun oleh Kemenkes. Puskes TNI juga ingin membangun satu pusat kesehatan sekelas RSPAD tapi ini RSTNI gitu ya. Polri juga. Polri juga, bahkan rumah sakit yang swasta juga banyak yang berminat nih untuk membangun rumah sakit ya. Artinya mereka nanti akan punya kekhususan sendiri-sendiri. Nah itu kembali kepada tadi konsep resilience tadi, ketahanan kita terhadap berbagai hal lah. Ekonomi, finansial, perubahan iklim dan juga kesehatan. Yang terakhir ada sustainable. Nah, ini kan kaitannya misalnya dengan SDG, Sustainable Development Goal gitu ya. Jadi semuanya harus sesuai, selaras dengan target-target dunia untuk membuat satu masyarakat yang memang benar-benar happy dan sejahtera lah gitu ya di tahun 2030. Nah itu kan nanti kita buat. Nah, petanya atau roadmap-nya seperti apa? Saya mau eksplorasi dulu Pak, dari yang pertama, dari yang green itu Pak. Kalau kita bicara green, itu harus hutan, harus pohon-pohon gitu Pak ya. Sementara kita tahu, kalau yang namanya membangun sebuah kota, yang ada membangun jembatan, membangun gedung, membangun macam-macam gitu, kan nggak mungkin nggak buka lahan Pak ya. Nggak buka jalan ke segala macam. Intinya gimana ceritanya membangun sebuah kota besar, kota modern, tapi nggak ngerusak lingkungan gitu Pak. Gimana Pak? Itu artinya desainnya harus benar-benar memperhatikan lingkungan, gitu kan? Artinya proporsi yang green tadi dengan proporsi yang kita bangun harus sesuai. Artinya juga misalnya yang kita bangun, katakanlah ini gedung gitu ya, itu juga harus disisipi elemen-elemen yang green tadi. Green juga. Gitu. Jadi di sana kan banyak tempat parkir air nanti istilahnya gitu, riparian seperti apa ya lake, seperti danau-danau kecil tempat parkir air karena kita memang menerapkan konsep sponsity. Sponsity bunga busa. Busa. Ya kan, busa sehingga pada waktu nanti ada hujan segala macam, dia menyerap, ditampung kan. Nanti pada waktu kemarau kita butuh, ya kita bisa keluarkan airnya gitu. Ini konsep sponsity, tapi tidak hanya itu karena sponsity ini juga harus mengatur tata landscape-nya. Gitu. Lanskapnya harus diatur semua sehingga nanti ini semua memang tadi orang sejauh mata memandang mungkin bisa ngeliat oh ini enak nih green gitu ya. Artinya adem nih kan, kadang-kadang kita orang kota sekarang, orang Jakarta ini kalau mau gitu agak mahal juga harus keluar kan, harus keluar dari Jakarta, cari tempat yang instagramable gitu ya, cari yang hijau-hijau baru kita foto-foto segala macam. Nah ini kita harapkan di kotanya sendiri ada gitu. Di samping tadi kan ada plaza-plaza, ada tempat-tempat taman-taman yang cukup banyak, itu diatur. Di samping hutannya yang masih 65% tadi. Jadi bayangin kita hidup memang di tengah alam tuh nanti. Gitu. Terus mengenai kebutuhan pangan Pak, kalau kita di Jakarta gitu Pak, pangan katakanlah beras gitu Pak. Beras itu kan ada di sekitaran Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Nah kalau nanti di Kalimantan itu kebutuhan pokok pangan itu dari mana Pak? Ya kita artinya harus mengatur logistiknya ya, supply chain-nya seperti apa gitu. Di samping di situ sendiri nanti mungkin ada kita kembangkan juga ada area yang kita sebut food estate ya. Food estate. Karena di IKN itu ada 9 economic generators merasanya. Ada pusat pemerintahan, ada pusat agribisnis tadi seperti itu, ada pusat finansial, tourism, ada pusat edukasi yang akan diisi oleh universitas, insya Allah yang kelas dunia juga ada nih. Kemudian nanti yang health itu juga ada, areanya itu masing-masing kira-kira ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 9.000, ada yang 12.000 hektar. Ini ya. Nah itu masing-masing punya kekhususannya. Jadi balik lagi ke tadi, suplai makanan segala macam gimana? Nah itu kita harus perkuat. Kebetulan dari salah satu zona itu ada yang disebut logistic center. Logistik center. Ya, logistik center itu nanti akan mengatur misalnya dari Jawa seperti apa, dari tetangga Sulawesi. Jangan lupa Sulawesi ini juga lumbung padi kan? Lumbung padi, lumbung sayuran dan segala macam yang bisa kita ambil. Nah itu nanti bagaimana kita mengatur supply dan logistik tadi supaya kita bisa dapat mencukupi di situ. Berarti masih mengandalkan pasokan dari luar Kalimantan berarti kalau kayak gitu. Saya kira untuk tahap pertama iya. Saya kira untuk tahap pertama iya. Bahkan sekarang pun ya yang ada kan ada masyarakatnya. Rata-rata mereka mengambil masih dari luar Kalimantan. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada food estate tidak hanya di IKN kan. Yang penting di daerah sekitarnya, yang penting kita bisa membawanya dengan tepat waktu, dengan kualitas yang terjaga. Saya kira itu yang penting. Dan harganya terjangkau. Harganya terjangkau, affordable istilahnya, betul. Ke tema lain Pak, mengenai pembiayaan.
ini sebenarnya kan IKN ini udah rencana dari puluhan tahun lalu dan kendalanya kendala utamanya selalu masalah pendanaan uang gitu. Sampai sejauh ini pun masih belum clear banget ini soal pendanaan, Pak ya. Saya lihat datanya itu kalau dari pemerintah, dari APBN 19%, kemudian sekian puluh persennya itu dari KPBU, kemudian sekian persennya sisanya dari swasta, gitu Pak. Nah itu gimana penjelasannya Pak? Ya kalau kita lihat kan sebetulnya yang sekitar 466 triliun angka Bappenas yang lama walaupun angka itu menurut saya terlalu kecil kalau kita ingin membangun sampai 2045. Itu masih terlalu kecil? Terlalu kecil. Karena untuk perumahan aja mungkin kita butuh sekitar 200 triliunan untuk perumahan aja gitu ya. Nah jadi menurut saya kita jangan terpaku pada angka tersebut. Ya, karena ini bangunnya lama nih sampai 2045. Tapi kita justru melihat di titik-titik tertentu tuh bagaimana kita mewujudkan satu ekosistem. Ya, contoh nanti mungkin insya Allah di 2024-2025 kita akan melihat sebuah kota nggak besar gitu ya, 1000 hektar, tapi lengkap gitu. Jadi orang ke situ tuh, oh iya enak nih gitu ya. Ada konsernya di sana gitu ya, setiap tahun gitu ya rutin. Orang bisa di sana misalnya ada tempat jungle trekking gitu ya. Terus nanti mungkin saya nggak mau nyebut nama nih, ada beberapa brand yang akan masuk sana gitu. Ya. Jadi orang ke sana itu dari mana-mana, nggak cuma dari sekitar IKN saja, tapi dari seluruh Indonesia bahkan dunia. Kalau kita punya research center misalnya, research center misalnya kita sedang menjajaki ini penjajakan ya, dengan salah satu perusahaan di Korea untuk research center bagaimana menciptakan istilahnya sky taxi mas. Jadi seperti drone besar, bisa diisi 6-8 orang, yang bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya ini, ini salah satu yang kita sedang jajaki. Karena kita bicara 2045 loh. Jangan bicara 5 tahun, 3 tahun dari sekarang. Ini 2045 seperti apa nih? Dunia ini seperti apa gitu kan? Apakah di dunia nanti sudah seperti halnya science fiction itu? Banyak drone, banyak yang orang yang kendaraan terbang segala macam gitu. Di tahun itu 2045 sekali lagi. Nah kita menuju ke arah sana. Nah research center ini ada beberapa nanti yang kita coba bangun untuk juga menjadikan daya tarik untuk orang berkunjung ke sana. Jadi misalnya tadi kalau kita ada research center untuk sky taxi seperti itu, bisa kita buat satu etalasenya. Anak-anak SD, SMP, SMA bisa melihat, oh ini konsepnya begini loh gitu. Setiap hari mungkin ada demonstrasi, dia naik turun gitu. Ini akan membangkitkan generasi-generasi di bawah kita untuk juga cinta kepada sains dan teknologi. Itu satu. Jadi kita nanti akan mengembangkan minat untuk anak-anak SD, SMP, SMA untuk belajar sains teknologi. Itu contoh center. Nah, contoh lain kita juga ingin ada life science center. Jadi kekayaan hayati biodiversity dari hutan kita kan luar biasa. Ini kan masih sangat tidak di research lah gitu ya. Gimana kalau ada research di situ? Bagaimana misalnya di situ nanti ada beberapa flora fauna yang unik gitu ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya mendengar misalnya Mas Arief di sana juga ada Rafflesia arnoldi, bunga itu yang biasanya di Sumatera, ternyata di sana juga ada. Oh ada. Asli sana? Asli di sana, walaupun lebih kecil. Gitu, Rafflesia arnoldi. Jadi ini menarik karena itu baru kita explore gitu di mana-mana. Di samping tentu ada flora dan fauna yang sifatnya unik ya, bekantan, kemudian juga pesut ya, itu kan unik sana yang kita memang benar-benar lindungi. Pesut yang kayak lumba-lumba itu Pak? Iya betul, lumba-lumba air tawar. Betul. Jadi ini merupakan daya tarik sendiri menurut saya. Jadi itu yang akan kita kembangkan sambil kita tetap memelihara tadi yang green tadi supaya kita benar-benar enjoy lah. Kalau mau enjoy life di Nusantara gitu, kira-kira tagline-nya begitu ya. Gitu. Nah, masih berkaitan dengan pembiayaan Pak, ini situasinya apalagi situasi global Pak ya, belum menentu dan serba tidak pasti, bahkan saya kemarin wawancara dengan Bu Menlu Pak. Bu Menlu menceritakan kesuraman masa depan, kurang lebihnya begitu Pak ya, gitu. Termasuk di Indonesia, termasuk dunia. Nah sekarang Indonesia punya rencana besar dan butuh uang besar gitu Pak ya. Sementara situasinya serba tidak pasti. Nah, gimana penjelasan Bapak itu, Pak? Ada beberapa hal. Yang pertama, tentu situasi itu tidak lama. Kalau kita belajar dari berbagai peristiwa sebelumnya ya. Situasi ketidakpastian itu. Pasti nanti akan ada sesuatu yang baru lagi. Ya. Tentu kita ada uncertainty di situ, ada ketidakpastian. Ya. Nah, sekarang tantangan kita adalah bagaimana membangun landasan kota tadi yang mampu untuk mengatasi tadi
kondisi-kondisi yang financial economic shock istilahnya ya. Makanya tadi resilience, kata resilience itu penting gitu ya. Jadi yang kita coba justru di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, kita menjadi sesuatu yang menarik justru. Karena banyak orang yang juga punya duit, bingung nih naruh di mana nih gitu ya. Naruh di Eropa seperti ini, naruh di Amerika seperti ini. Jadi di situ sebetulnya ada peluang. A crisis is two side of a coin kan. Satu krisis, satu opportunity. Nah, bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwa kamu kalau naruh duit di sini bagus loh ke depannya. Ini kan nggak cuma 5-7 tahun. You put it in long term gitu ya misalnya gitu. Nah, itu yang saya sebut dengan teman-teman, kalau ada nanti ombak besar, satu kondisi krisis yang mungkin menerpa semua dunia ya, nggak cuma kita harus punya papan lancar sehingga kita bisa berselancar di atasnya. Gimana caranya, kita siap-siap ya sekarang. Dan Indonesia menjadi salah satu tempat yang mungkin menjanjikan Pak ya untuk investasi masa depan di tengah sekarang ketidakpastian global. Saya menangkap kata kunci dari Pak Bambang, Eropa suram, ya, lain-lain suram. Mungkin Asia Tenggara termasuk Indonesia yang cerah Pak ya. Betul, iya betul kan. Kalau naruh duit yang misalnya beberapa tempat kan justru negatif bunganya gitu ya. Karena orang takut banget gitu taruh duit lah gitu sampai dipotong duitnya gitu. Bukan dapat bunga, interest malah potong. Ya. Nah, di tempat-tempat seperti itu mungkin ada ketidakpastian yang tinggi. Sehingga kalau kita bisa tampil sebagai tempat yang memang menjanjikan tadi ya, ada insentif untuk melakukan itu, jangka panjang, segala macam, orang mungkin akan tertarik. Itu yang kita ingin ciptakan sebetulnya. Nah, tentang insentif tuh Pak, ini mumpung lagi disinggung barusan Pak. Pemerintah lagi merancang peraturan pemerintah tentang pemberian insentif untuk pelaku usaha di IKN nanti. Seperti apa gambarannya Pak, insentifnya itu Pak? Nah, ini ya, banyak juga yang tanya ke saya dan justru melihat bahwa ini kok seolah-olah kayak sale gitu ya. Sebetulnya bukan. Sale, diobral gitu ya. Enggak. Ini kita justru sudah benchmark dengan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu dan yang lain-lain. Jadi sebetulnya apa yang kita sampaikan di sini mengacu kepada yang sudah ada sekarang. Misalnya ya, tanah bisa 80 tahun gitu ya. Itu kan juga sudah ada sebenarnya di undang-undang, di PP, di kawasan, beberapa kawasan sudah ada. Tax holiday gitu ya. Nah, di tempat kami itu agak dipanjangkan sedikit. Kenapa dipanjangkan sedikit? Ada unsur di sini istilahnya pioneering gitu ya. Ini kan dari nol nih kita buka nih gitu ya. Ini memang satu ibu kota yang akan kita bangun. Jadi ada aspek di mana orang memang harus diberikan insentif yang agak lebih. Jadi dari yang ada sekarang, insentif-insentif yang ada sekarang kita tambahkan sedikit. Gitu, sehingga ini lebih menarik dari tempat-tempat lain di Indonesia bagi mereka yang cocok di situ gitu. Contohnya seperti apa Pak? Ditambah sedikit itu. Misalnya kalau di tempat lain tax holiday-nya 20 tahun, kita 25 tahun. Gitu. Contohnya yang gampang ya gitu ya. Gitu. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi ada perpanjangan, ada jenis-jenis usaha tertentu yang mau research and development juga ada potongan nanti misalnya gitu ya. Di tempat lain misalnya 200%, di kita 250% gitu. Nah, itu sudah sejauh mana pembahasan peraturan pemerintahnya itu Pak? Insya Allah sebelum akhir tahun kita sudah punya ya. Karena memang sekarang sudah finalisasi, sudah harmonisasi di Menkumham istilahnya. Biasanya setelah harmonisasi nanti akan naik ke Presiden untuk ditetapkan. Diterbitkan, berarti masih tahun ini akan diterbitkan? Insya Allah tahun ini, karena kita sebetulnya ingin benar-benar 2023 awal itu kita sudah lengkap lah piranti-piranti untuk bikin package-package yang lebih menarik untuk investor. Ini rencana-rencana insentif ini pasti kan udah ditawarkan atau dikasih tahu lah ke calon-calon investor. Nah itu mereka tertarik atau kayaknya kurang deh gitu. Nah kita justru membuatnya bersama mereka. Oh gitu. Jadi partner kita kan Kadin ya. Jadi memang tim investasi yang di kami ini dimotori oleh tempatnya Pak Bahlil di Menteri Negara Investasi. Dari sanalah kita team up gitu ya, artinya kita tim dengan mereka dan itu tentu selalu dites kan. Kalau gini gimana? Nggak menarik nih, nggak ada yang mau datang gitu. Kalau gimana? Ini oke nih gitu. Nah itu yang kita harapkan sehingga kita mengeluarkan peraturan itu nggak cuma peraturan sebagai peraturan, tapi benar-benar bisa diimplementasikan gitu. Termasuk sudah ditawarkan ke katakanlah kandidat potensial investor asing gitu Pak. Kita buka kok kemarin pada waktu istilahnya focus group discussion ataupun
konsultasi dengan pelaku pasar, itu kita buka. Ya. Satu tema yang lain Pak tentang isu deforestasi. Ini isu yang penting dan menjadi perhatian tidak hanya orang Indonesia tapi dunia. Gitu. Mungkin dunia akan menyoroti nanti ini IKN jadinya kayak gimana? Akan deforestasi atau reforestasi gitu Pak? Apa jaminan sampai puluhan tahun ke depan IKN ini atau Kalimantan ini akan menjadi benar-benar paru-paru dunia? Jangan-jangan paru-parunya udah nanti bolong-bolong gitu, nggak bisa diharapkan lagi, gimana Pak? Nah, justru itu tantangan buat kita semua itu ya, untuk mengubah image bahwa Indonesia itu pelaku deforestasi. Yang kita lakukan ini adalah reforestasi. Ya. Jadi salah satu yang kita siapkan misalnya Kementerian KLHK itu membangun persemaian, beberapa persemaian untuk pohon-pohon. Salah satunya di Mentawir, itu yang mampu untuk memberikan 15 juta pohon per tahun. Yang akan kita tanamkan nanti, kita sulamkan kepada hutan-hutan yang akan kita reforestasi sebagai hutan tropis. Ya, jadi itu satu itu. Yang kedua tentu tadi bahwa dari 256.000 hektar itu 65% akan kita kembangkan nanti kita bangun sebagai hutan tropis. Bukan hanya hutan tapi hutan tropis. Hutan tropis. Ya, tentu itu butuh waktu ya. Karena memang ada beberapa yang kita lihat pengalaman di tempat lain gitu ya. Yang mencoba untuk menghutankan kembali itu memang butuh waktu 15-20 tahun. Tapi kita harus mulai, kalau enggak kita nggak akan punya kesempatan itu. Nah itu sebabnya kita sekarang sedang menyusun satu peta jalan, roadmap, bagaimana kita melakukan tadi reforestasi secara sistematik, sehingga nanti bisa terbentuk biodiversity, keanekaragaman hayati di situ yang baik, sehingga tadi bisa berperan sebagai carbon sink tadi, penyerap karbon. Gitu. Dan tidak hanya itu, nanti kita kembalikan lagi kejayaan dari hutan tropis Indonesia. Gitu. Jadi untuk menjawab tadi beberapa kritik-kritik itu yang menyebutkan, wah ini zaman dulu ditebang segala macam gitu ya. Justru kita sekarang jawab, oke, ini kota, tapi ini kota forest city, sustainable forest city, di mana kita harus, saya garis bawahi lagi, harus membangun sesuai dengan alam gitu. Berbicara tentang ibu kota sebuah negara Pak ya, pasti akan menyangkut aspek keamanan Pak. Rancangannya IKN ini gimana Pak? Rancangan sistem keamanan ibu kota baru ini dari sisi keamanan pandangan menurut sudut pandang militer atau dari sekarang kan tantangannya nggak cuman fisik Pak, tapi apa namanya cyber. Nah, sistem keamanan cybernya juga bagaimana ini Pak di IKN itu? Tentunya saya nggak bisa buka semua ya nanti kita tentang pertahanan keamanan ini. Tapi pada waktu studi yang dilakukan oleh Bappenas memang sudah ada subtim khusus lah yang mendiskusikan soal itu. Nah, tepat sekali tadi disampaikan bahwa ke depan itu tentu tidak hanya conventional war, tapi juga cyber war ya. Kita harus juga waspadai. Saya kira itu sudah masuk dalam kajian awal dulu sebelum saya masuk malah oleh Bappenas dan instansi terkait seperti Kemenhan dan yang lain. Jadi udah dirancang lah Pak, nggak sekedar bangun udah dibiarin gitu aja gitu Pak ya. Iya, saya kira terlalu naif kalau kita bangun terus kita menafikan itu ya. Karena bagaimana juga nih ibu kota kan gitu ya. Jadi saya kira harus kita punya satu sistem yang bagus. Gitu. Terus mengenai ini Pak, Kalimantan selain sebagai paru-paru dunia juga katanya aman dari beberapa bencana alam, katakanlah gempa bumi. Gitu. Apakah memang seaman itu Pak nanti ibu kota Nusantara yang baru itu Pak? Ya. Tentu itu sudah diperhitungkan ya pada waktu dulu pemilihan ya, sebelum saya masuk lah gitu. Saya kan masuk udah di tengah-tengah nih 2022, 2019, 2020, 2021 beberapa studi, ada rencana tata ruang sampai rencana detail tata ruang. Tentu di situ juga dipetakan mana yang kira-kira punya area yang tadi sensitif terhadap tidak hanya natural itu ya bencana alam, tapi juga bencana yang ditimbulkan oleh manusia, misalnya kebakaran segala macam kan harus dipetakan gitu ya. Kemudian juga ada KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, itu juga memuat itu. Bahkan kami nanti khusus untuk air ya, disasar yang berhubungan dengan air. Air itu kan kalau kebanyakan banjir, kekurangan kemarau gitu, kita kekurangan air. Jadi harus pas gitu kan kalau air ini. Itu insya Allah
minggu depan itu kami akan ketemuan salah satu unit dari PBB yang mengurus tentang water related disaster. Dan kami akan kerjasama dengan mereka untuk tadi memetakan bagaimana sebaiknya peta jalan, bagaimana sebaiknya perencanaan yang harus kita buat agar untuk yang berhubungan dengan air tadi ya bisa jangan sampai kebanyakan jadi banjir, jangan sampai kekurangan nanti jadi kemarau kan gitu ya. Itu bisa kita petakan dengan baik gitu. Jadi pada dasarnya kita sudah membuat satu planning untuk itu semua. Pak Bambang pernah bilang di satu kesempatan nyesel kalau nggak pindah ke IKN. saking nyamannya atau saking modernnya mungkin Bapak sampai berani mengatakan begitu Pak ya. Saya harus menyatakan seperti itu. Gitu ya. Kita harus mempunyai mimpi yang akan kita buat menjadi kenyataan seperti itu. Indonesia belum punya kota yang misalnya kualitas udaranya bagus, airnya bisa diminum, kita bisa enjoy sehari-hari sehingga happiness index kita meningkat. Ya. Nah, kemarin saya bertemu dengan Finland, duta besar Finland dengan jajarannya, dan kita bertukar pikiran karena Finland salah satu kota yang terhappy di dunia penduduknya. Kota terhappy. Iya. Okay. Indikatornya apa itu Pak? Sebetulnya indikatornya menurut mereka adalah customer satisfaction. Jadi kepuasan dari warga kota ini untuk atas layanan kotanya lah ke mereka. Nah itu kita pengen juga tuh punya satu mekanisme gimana kita ngukur nih. Happy nggak nih Mas Arief pindah ke sana kan gitu ya. Nah ini ya terutama yang generasi milenial lah, teman-teman milenial X, Y, Z gitu ya. Generasi Z itu memang mereka nantinya akan memiliki kota ini loh. 2045 kan kita bicara kan. They are the owner ke depan gitu. Nah, jadi kita harus punya ukuran-ukuran di mana mereka juga bisa ikut serta shaping ataupun membuat satu koridor di mana nanti kebutuhan mereka, kepentingan mereka, cara hidup mereka gitu ya, itu tetap terpenuhi di kemudian hari. Sehingga yang saya bilang tadi gitu kan, kita pengen dari mulut teman-teman yang pindah ini keluar tadi pernyataan tadi gitu, pindah tuh enak loh. Gitu. Tentang tema terakhir Pak, warga pertama yang akan ke sana pasti aparatur pemerintah, pegawai pemerintah gitu. Nah terus gimana rancangan permukiman mereka di sana itu pasti akan ada ribuan pegawai aparatur pemerintah termasuk aparat TNI, Polri dan segala macam gitu. Mereka harus membayangkan sebelum berangkat ke sana, sebelum ditugaskan ke sana lah ya Pak gitu. Saya tinggal di mana, kemudian saya makan apa gitu. Terus hiburannya apa gitu dan seterusnya lah Pak, kebutuhan dasar seperti itu Pak. Gimana Pak? Nah, sebetulnya yang akan datang pertama itu pekerja ya. Bahkan sudah datang sekarang gitu ya. Satu pekerja dan kemudian juga kita jangan lupa saudara-saudara kita yang memang sudah hidup di sana. Gitu ya. Jadi yang pertama existing penduduk yang saudara-saudara kita yang sudah ada di sana sekarang. Yang kedua adalah pekerja yang mungkin bertahap hingga 20 ribuan gitu ya. Kemudian baru nanti TNI, ASN, Polri dan juga mereka yang nanti akan membangkitkan ekonomi dan membangkitkan dan membutuhkan sumber daya. Contoh misalnya kalau di sana nanti Jakarta International School buka, karena kemarin pada waktu jajak pasar itu kan mereka menyatakan saya mau buka di sana Pak. Gitu. Kan berarti kan ada asramanya. Asrama berarti ada studentnya gitu ya. Kemudian juga nanti akan ada gurunya, gitu segala macam. Kemudian juga kalau nanti ada klinik atau ada rumah sakit, kan pasti ada susternya, ada tenaga kesehatannya, ada tenaga misalnya untuk cleaning segala macam, ada dokternya segala macam. Itu kan juga membangkitkan jumlah populasi ya. Nah itu memang untuk yang pertama ini tadi makanya kita ingin agar udahlah kita nggak usah karu-karuan misalnya bangun semua tapi nanti kosong. Lebih baik kita bangun yang kecil, lengkap, enjoy gitu ya. Orang bisa ngomong, ya ini enjoy. Nanti kita step by step ke sana. Dikit-dikit tapi bikin nyaman Pak. Betul. Ya. Jadi kita cari size yang fungsional, di mana nanti jumlah penduduknya pun cukup untuk menarik investor. Karena investor juga selalu tanya gitu ya. Mau rumah makan Padang, mau misalnya kafe segala macam itu selalu tanya berapa sih Pak penduduknya gitu kan. Nah, paling enggak 40.000 mereka yang berpendapatan menengah harus ada di sana. Katanya itu yang biasanya dikejar oleh para pelaku usaha ini. Kalau ada 40.000 orang berpendidikan berpenghasilan menengah ada, itu berarti sudah mulai layak.
Walaupun nanti jumlah penduduk yang akan pindah di awal ini di 2024 kita targetkan 200 ribuan lah, gitu ya, yang akan ada di sana. Jadi itu termasuk tadi yang ada masyarakatnya yang sudah ada di sana, pekerjanya, kemudian juga yang pindah dengan keluarganya, pekerja dengan keluarganya, kemudian juga nanti yang tadi yang swasta yang membangkitkan ekonomi dan juga akan membutuhkan sumber daya manusia. Nah itu kira-kira totalnya 200 ribuan. Dari situ kira-kira 40 ribu, 50 ribu nanti akan mempunyai daya beli untuk kalangan menengah. Ini penting untuk yang buka restoran, yang buka department store gitu ya, membuka toko-toko apa gitu, branded apa-apa segala macam, itu perlu. Gitu. Jumlah populasi yang ideal, yang ditargetkan, katakanlah 2045 nanti yang sudah tahap akhir bisa dipakai maksimal gitu Pak ya. Berapa penduduknya Pak? 1,7 sampai 1,9 juta. Ya. Jadi kurang dari 2 juta atau maksimum 2 juta lah gitu. Sebetulnya nggak besar loh, gitu ya, compare dengan Jakarta misalnya gitu. Jakarta. Tapi ini memang kita menghitung satu daya dukung lingkungan penting, dan juga kenyamanan mereka dengan segala macam indikator-indikator tadi. 10 menit harus bisa ke sana, layanannya juga bagus gitu ya. Ada e-government-nya, kemudian jumlah kesehatan, pendidikan, kemudian jumlah fasilitas sehari-hari itu juga harus mumpuni ataupun juga cukup buat mereka gitu. Kalau misalnya nanti lebih akan ditempatkan di mana itu Pak? Kayak misalnya kita membayangkan Jakarta Pak ya. Dulu sekian, kemudian lama-lama menjadi lebih banyak lagi gitu. Akhirnya sekarang udah makin sesak gitu. Nah, di sana gimana nanti dirancangnya Pak? Kalau udah lebih dari 2 juta gitu. 2 juta ya? Ya. Nah, kita kan sistemnya sebetulnya Tri-City nih, 3 kota. Secara ekonomi regional. Balikpapan, Nusantara, Samarinda. Gitu ya. Nah 3 kota ini akan membentuk nanti satu semacam Jabodetabek gitu. Jadi sistem 3 kota ya, kayak Joglo Semar gitu, Jogja Solo Semarang ya. Kemudian Gerbang Kertasusila atau yang lain itu. Nah itu yang kita ingin juga mengaturnya gitu. Jadi kalau ada limpahan dari aktivitas di Nusantara sendiri, tentu akan melimpah ke kota-kota ini. Tapi kita inginkan agar limpahannya ini juga terkendali. Jangan sampai timbul istilahnya itu rumah-rumah liar tuh, ruli. Nah, itu bangun terus nggak karu-karuan gitu kan, jadi nanti master plan-nya nggak terjaga. Gitu. Kita ingin benar-benar di kota tertib, orang nanti enjoy di sana, jalan kaki enjoy, naik turun, kemudian pemandangannya udah pernah ke sana Mas? Belum. Nah, kalau ke Samarinda udah pernah, Samarinda Balikpapan udah pernah Pak? Sana itu berbukit-bukit, hijau gitu, sehingga sejauh mata memandang memang kita dimanjakan sih kalau ngelihat pakai biasa gitu ya. Dan kadang-kadang pagi itu ada semacam kabut gitu. Jadi memang agak romantis sih. Nah, mudah-mudahan itu nanti tercapai sehingga kita tetap dengan daya dukung lingkungan kota itu sendiri, dan kalau ada nanti overflow kita bisa tata ulang dengan kita istilahnya daerah-daerah penyangga tadi ataupun 3 kota tadi. Gitu. IKN ini juga merancang nggak ekosistem atau ekosistem industri untuk media, untuk pers Pak? Kita harapkan kita nanti akan punya ya pastilah blueprint untuk itu ya. Dan bagaimana media di tahun-tahun depan kan juga akan berubah total ya. Sosial media akan lebih mungkin ya. Saya bukan ahli di bidang itu, tapi kita harus punya untuk itu gitu sehingga memang dapat menjawab tadi kebutuhan dari para warga di situ dan warga yang nanti akan berpindah ke situ dan berinteraksi dengan kita di sana. Gitu. Baik Pak Bambang, saya kira udah cukup ngobrolnya. Saya nggak sabar sebenarnya nih, pengen ngelihat apa yang bisa kita lihat secara kasat mata nanti di IKN Nusantara. Semoga Pak Bambang sukses dan Amin. IKN seperti yang dijanjikan Pak Jokowi tahun depan Januari udah mulai dibangun ini itu segala macam. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya berbincang-bincang dengan saya dan pemirsa FIFA. Demikian Vivanian obrolan saya dengan Pak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Nusantara. Tonton terus di interview episode berikutnya. Sampai jumpa.